Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang gender. Adapun pembagiannya, yang pertama, pengertian gender, karakteristik gender, dan perbedaan gender dengan seks. Yang kedua, bentuk-bentuk diskriminasi gender. Dan yang ketiga, pengertian feminisme dan aliran-alirannya. Yang pertama, pengertian gender. Gender menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan masyarakat. Menurut Oakley, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural. Adapun karakteristik gender, yaitu karakteristik laki-laki dan karakteristik perempuan. Adapun karakteristik laki-laki, mereka bersifat maskulin, rasional, tegas, persaingan, perhitungan, agresif, objektif, fisik, pemarah, mikir, dan lain sebagainya. Sedangkan karakteristik perempuan, mereka bersifat feminim, emosional, fleksibel atau pelin-pelan, kerjasama, menggunakan insting, pasif, mengasuh, cerewet, sabar, perasa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya perbedaan gender dengan seks. Gender dengan seks ibarat mata uang yang tidak pernah terpisah. Akan tetapi, mereka berbeda dari segi konsep dan pengertiannya. Adapun pengertian seks yaitu perbedaan biologis, khususnya bagian reproduksi. Sedangkan gender, perbedaan beban sosial laki-laki dan perempuan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, seks adalah bersifat yang pertama tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku di mana saja, berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja, ditentukan oleh Tuhan atau kodrat. Sedangkan gender bersifat bisa berubah, bisa dipertukarkan, bergantung suatu masa tertentu, bergantung budaya masing-masing, berbeda antar satu kelas dengan kelas lainnya, dan bukan kodrat Tuhan, tapi buatan manusia. Oke. Bentuk-bentuk diskriminasi gender. Sebelum kita membahas jauh, setidaknya kita harus mengetahui apa itu diskriminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi ialah pembedaan perlakuan terhadap warga negara, warna kulit, agama, suku, ekonomi, dan seterusnya. Dalam hal ini, menurut George Peter Murdoch mengatakan terdapat penamaan tersendiri bagi laki-laki dan perempuan dari segi pekerjaan. Laki-laki disebut sebagai maskulin, yaitu yang bekerja sebagai mengerjakan logam, pekerjaan soldir, memburu binatang, pertukangan kayu, pertukangan batu, sedangkan perempuan disebut feminim, yang bekerja seperti memasak, mencuci, mengurus anak, yang melibatkan urusan rumah tangga. Stereotip yang kuat di masyarakat idealnya suami berperan sebagai mencari nafkah dan penuh kasih sayang terhadap keluarga, sedangkan istri menjalankan fungsi mengasuh anak. Akan tetapi biasanya terjadi istri ikut berperan untuk mencari nafkah apabila perekonomian yang dilakukan oleh suami mengalami surut. Marginalisasi adalah bentuk proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan.
Biasanya yang terjadi untuk memarginalkan seseorang adalah dengan mengasumsikan gender. Terkadang wanita yang bekerja itu hanya dianggap sebagai nafkah tambahan dan hasil kerjaan wanita seperti upah tidak disamakan dengan upah laki-laki. Hal ini juga dianggap marginalisasi. Marginalisasi juga terdapat berbagai aspek, seperti kebijakan pemerintah, ekonomi, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi, atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan contohnya, perempuan sering dikompor-kompori agar jangan sekolah terlalu tinggi dikarenakan nanti setelah nikah kerjaannya pasti di rumah saja. Di contoh lain juga seperti tafsiran agama, seperti hak waris antara laki-laki dan perempuan di mana bagiannya berbeda. Laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengertian feminisme serta aliran-alirannya. Feminisme sendiri adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Gerakan ini lahir dari kesadaran bahwa adanya penindasan dan subordinasi terhadap perempuan. Perjuangan gerakan feminisme mulanya hanya untuk mendapatkan kesejajaran hak dan kesempatan dalam masyarakat. Namun, menurut beberapa ahli, dalam perkembangannya mereka melangkah terlalu jauh, sehingga mengupayakan keadilan versi mereka sendiri. Untuk perkembangan feminisme sendiri dimulai pada abad ke-19 di Amerika Serikat, dengan tujuan awal adalah mendapatkan hak memilih atau the right vote, karena suara wanita kala itu tidaklah dianggap atau mereka dianggap anak di bawah umur sehingga tidak bernilai. Pada tahun 1848, para wanita berkumpul di Seneca Falls, New York untuk menuntut hak berbicara di depan umum. Lalu pada tahun 1963, Betty Friedan menulis sebuah buku yang berjudul The Feminine Mystic. Buku ini adalah merupakan salah satu cikal bakal atau sebagai pemantik isu-isu feminis itu berkembang kembali di masyarakat. Karena di dalam buku ini dituliskan bahwa tugas tradisional perempuanlah yang menjadikan seorang perempuan itu tidak dapat berkembang. Hal ini semakin didukung oleh keadaan sosial budaya kala itu, seperti materialisme, liberalisme, dan individualisme. Selanjutnya adalah macam-macam aliran feminisme. Yang pertama adalah feminisme liberal. Feminisme liberal adalah gerakan kaum wanita untuk menuntut kebebasannya secara penuh dan individual. Yang kedua adalah feminisme radikal, yakni gerakan yang bertumpu pada tindakan patriarki atau di mana tubuh perempuan sebagai objek. Yang ketiga adalah feminisme postmodern. Feminisme ini adalah gerakan kaum wanita yang menuntut anti-absolut dan anti-otoritas. Yang keempat adalah feminisme anarkis. Feminisme ini adalah sebuah gerakan wanita dalam paham politik yang menganggap bahwa negara dan laki-laki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. Dan yang kelima adalah feminisme Marxis. Feminisme ini bertumpu dalam kerangka kritik kapitalisme, di mana selama ini laki-laki mendominasi hubungan sosial di dalam konsep kekayaan pribadi, sehingga wanita hanya direduksi menjadi bagian propertinya saja. Nah, feminisme ini juga menjadi cikal bakal tercetusnya istilah bourgeois dan proletar. Yang keenam adalah feminisme sosialis. Bentuk feminisme ini adalah kritik dari feminisme Marxis sebelumnya, yakni gerakan wanita yang menghapuskan sistem kepemilikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.